Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutakin. Pagi ini saya akan melakukan PPL yang keempat. Mohon doanya ya. Yuk ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana bagusnya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Semangat anak-anak ya. Baik, dicek kelasnya apakah sudah sama di bawahnya? Bawah meja? Ada. Baik anak-anak, kalau tidak sapa, kita mulai ya kajian kita pagi ini. Baik, yang bertugas untuk memimpin doa silakan tiketnya maju ke depan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Terima kasih yang sudah memimpin doa teman-temannya. Anak-anak ada yang tidak masuk pagi ini? Masuk semua ya? Oke, semuanya. Anak-anak, ada yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Ingat. Tentang apa kita materi kita minggu yang lalu? Macam-macam saluran mobilitas sosial. Oke, baik. Bapak ada gambar, atlet membawa bendera ya. Kemudian ada yang satunya sujud. Nah, ini ada yang tahu nggak ini siapa? Ya, silakan. Saya lupa namanya, tapi saya pernah lihat di televisi. Ya. Berhasil memenangkan lomba juara satu di tari tingkat internasional. Oke, jadi lupa namanya, tapi pernah lihat di televisi ya. Kalau ini atlet Indonesia yang pernah juara di tingkat internasional. Baik, supaya ingat kita lihat videonya sama-sama. Kali ini kami akan membahas 7 fakta mengejutkan tentang lagu Muhammad Zohri, seorang pelari terdapat dunia U20 asal Lombok Utara yang baru-baru ini menghebohkan tanah air versi All Over the World. Lalu Muhammad Zohri mendadak tenar setelah sukses menjabat medali emas pada perhelatan kejuaraan atletik dunia U20 2018 yang diselenggarakan di Finlandia. Ia menjadi sprinter 100 meter tercepat dunia dengan rekor 10,18 detik, menumbangkan 2 gelar junior sekaligus unggulan asal Amerika Serikat, Anthony Schwartz dan Eric Harrison. Di balik prestasi yang telah diraihnya, ternyata ada 7 fakta mengejutkan yang akan membuat kita tercengang. Mau tahu? Yang pertama, lahir dari keluarga miskin di pelosok desa Pemenang. Laki-laki yang kerap disapa Zohri ini lahir di Desa Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat pada 1 Juli 2000. Ia adalah putra ketiga dari pasangan Syariah dan Lalu Ahmad. Tapi sayangnya, kedua orang tua Zohri kini telah tiada. Ibunya meninggal saat dia masih duduk di bangku SD, sedangkan sang ayah wafat saat dirinya menginjak usia 17 tahun. Zohri pun tinggal di rumah peninggalan kedua orang tuanya. Fakta kedua, memiliki rumah yang sangat sederhana. Prestasi yang telah diraih Zohri ternyata tidak sesuai dengan kondisi rumahnya yang memprihatinkan. Rumah tersebut terletak di Dusun Karangpansor, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara. Bangunan rumah tersebut menggunakan anyaman bambu dan kayu sebagai dinding, sementara lantai rumah tersebut menggunakan plaster. Fakta ketiga, sama sekali tidak diperhitungkan bahkan oleh pelatihnya sendiri. Sebelum pertandingan,
Komentator bahkan secara terang-terangan menyebutkan bahwa Zohri tidak diperhitungkan untuk memenangkan kejuaraan ini. South Africa, fifth in the world this year. And the Indonesian, Maulud Mohamed Zohri, will be in lane 8. And it's not to be discounted at all in this final. Fakta keempat, tidak pernah meninggalkan sholat selama di Finlandia. Lalu Muhammad Zohri, atlet Indonesia peraih medali emas di kejuaraan dunia atletik U20, ternyata tidak pernah meninggalkan sholat meski berpergian jauh di tanah air di Finlandia. Lalu Muhammad Zohri ini selalu berupaya sholat pada waktu. Sesaat sebelum pertandingan pun, Zohri tidak ingin meninggalkan sholat meski sudah diberikan saran oleh tim pelatih untuk memperbaiki sholatnya usai pertandingan. Namun Zohri tetap bersikukuh karena takut ajal bisa saja menjemputnya ketika sedang berlari. Zohri nyaris batal berangkat ke Finlandia. Zohri yang berulang tahun ke-18 pada 1 Juli lalu nyaris tidak dapat berangkat ke Finlandia untuk mengikuti kejuaraan dunia atletik U20 itu. Hal ini lantaran saat aplikasi visa dia masih belum berusia 18 tahun sehingga memerlukan izin orang tua. Padahal kedua orang tua Zohri telah tiada. Fakta ke-6, Zohri mencatat sejarah baru bagi Indonesia dan dunia. Zohri berhasil menjadi pelari pertama Indonesia yang menjadi juara sejak kejuaraan dunia atletik 1986 silam. Kala itu, Indonesia hanya berhasil menempati urutan ke-8 saja. Sementara kini, Zohri mencatat sejarah baru dengan menjadi juara di kejuaraan dunia atletik. Selain menyabet medali emas, pelari berusia 18 tahun ini juga menorehkan rekor nasional baru 0,4 detik, mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh pelari Swedia Edvin Larsson pada babak semifinal. Fakta ke-7, Zohri telah mendapatkan banyak medali. Ternyata di rumah Zohri yang sederhana terdapat banyak sekali medali juara baik dari tingkat nasional dan internasional. Salah satu di antaranya yaitu juara 100 meter Asian U20 Championship di Kyoto, Jepang pada 8 Juli 2018. Baik anak-anak, tadi kita sudah melihat video singkat tentang Lalu Muhammad Zohri. Kalau berkaitan dengan tentang saluran mobilitas, ada yang tahu katanya? Kait dengan apa? Ya, apa? Termasuk saluran mobilitas untuk olahraga. Ya, betul ya. Jadi Lalu Muhammad Zohri ini melakukan mobilitas melalui saluran ke olahragaan. Baik. Dari video singkat tadi ada motivasi yang kita bisa ambil untuk kehidupan kita, semangat kita, dan bisa menceritakan motivasi yang bisa kita ambil ya. Silakan dulu apa motivasinya yang bisa kita ambil dari kisahnya Lalu Muhammad Zohri ini. Meskipun kita sedang dalam keadaan yang sangat sederhana, kita tetap harus berusaha untuk mencapai cita-cita kita. Oke, betul ya. Lalu Muhammad Zohri meskipun dalam kondisinya susah, kalau kita lihat tadi rumahnya ya, yang enggak begitu bagus juga. Bahkan dia juga sempat tidak punya sepatu, minta belikan kakaknya, tetapi tidak putus asa, ya tetap latihan meskipun tidak punya sepatu. Nah, ada lagi yang menambahi atau memberikan motivasi tentang kehidupan kita, kehidupan kita. Ya silakan tidak. Begitu kita telah mencapai cita-cita kita, kita jangan melupakan ibadah kita. Betul ya, kata bintang ya. Jadi Lalu Muhammad Zohri juga tidak pernah meninggalkan sholatnya ya. Meskipun kita dalam keadaan sesibuk apapun, jangan pernah meninggalkan sholat. Kalau bisa sholatnya tepat waktu. Ayat tadi, lalu Muhammad Zohri juga kalau sholat tepat waktu. Kenapa? Karena dia punya pendapat bahwasanya saya takut ketika nanti saya jangan-jangan ya, ketika saya lari nanti saya dicabut nyawanya. Makanya kita nggak tahu kapan kita dicabut nyawanya, sehingga kita ibadahnya tepat waktu. Iya ya, karena kita nggak tahu nyawa kita kapan diambil oleh Allah. Nana lihat nggak tadi bahasanya salah satu komentatornya menyebutkan bahwasanya nomor 8 Lalu Muhammad Zohri tidak diperhitungkan untuk menang. Artinya ketika kita dianggap sepele oleh seseorang, kita tunjukkan dengan prestasi kita. Sebenarnya tadi Lalu Muhammad Zohri kalau kita lihat kan tidak dibutuhkan menang, tidak dibutuhkan kan, tapi kita jawab dengan prestasi kita. Kita buktikan kita bisa. Gak apa-apa kita dianggap remeh nelayan, tapi kita buktikan dengan prestasi kita pasti bisa. Itu ya
motivasinya adalah banyak sekali yang kita bisa ambil dari kisah lalu Muhammad ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pagi ini, ya. Ada yang bisa membantu Bapak membacakan tujuan pembelajaran kita pagi ini? Saya Pak, Ya, silakan. saya dalam menjelaskan pengalaman mobilitas sosial dengan tepat. Oke, terima kasih ya. Baik. Tujuan pertama adalah menjelaskan mobilitas sosial dengan tepat ya. Selanjutnya ada yang bisa bantu Bapak? Silakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang ketiga ada yang bisa bantu Bapak? Saya Pak, Silakan. saya dapat meningkatkan literasi tentang pengaruh mobilitas sosial kita mendeskripsikan dampak positif negatif dengan penuh rasa ingin tahu, percaya diri dan tanggung jawab. Ya, terima kasih ya. Tujuannya menurut kita pagi ini adalah membahas tentang pengaruh mobilitas sosial dan dampak positif, dampak negatif mobilitas sosial. Selanjutnya, teknik penilaian. Seperti minggu yang lalu, nanti akan ada tugasnya ada dua, tugas kelompok dan tugas individu. Ya, tugas individunya nanti Bapak akan mencoba membuat kuis, tapi kuisnya beda dengan minggu yang lalu. Kuisnya nanti semacam kayak ranking 1. Nah, cara ranking 1 yang ada di kelas 7 atau TV 7 dulu. Nah, nanti anak-anak menjawab, kemudian mengajukan ya jawabannya dengan kertas. Nah, nanti siapa yang jawabannya benar maka nanti bisa mendapatkan nilai dan maju ke depan untuk menempelkan nilainya. Ya, itu yang pengetahuannya yang beda dengan minggu yang lalu. Kemudian yang kedua adalah keterampilan nanti anak-anak bagaimana dalam menyampaikan hasil diskusi, ya diskusinya bagaimana ke depan dengan teliti atau dengan sungguh bagaimana, ya. Kemudian yang ketiga adalah penilaian sikap. Nah, nanti bagaimana anak-anak di kelas apakah memperhatikan atau bercanda dengan teman. Nanti ada penilaiannya, ya. Itu ya. Baik. Selanjutnya anak-anak, peta konsep pembelajaran kita pagi ini, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang yang pertama apa? Dulu masih ingat? Apa? Apa? Satu, pengertian jenis mobilitas sosial. Yang kedua apa? Faktor penghambat dan pendorong. Yang ketiga? Macam-macam saluran mobilitas sosial. Oke, dan pagi ini kita akan belajar tentang apa? Pengaruh dan dampak positif negatif mobilitas sosial. Oke. Tadi malam sudah belajar semuanya? Sudah. Baik, pagi ini Bapak mau bercerita ya. Tanya ada kaitannya dengan bertanya teman Bapak yang lalu. Masih ingat namanya siapa? Sidi. Ya, Sidi. Oke, dengarkan baik-baik ya ceritanya Bapak ya. Teman Bapak yang dulu namanya Sidi itu teman Bapak waktu MI atau waktu SD. Nah, teman Bapak juga Bapak punya teman lagi namanya adalah Yusuf dan Holis, itu teman Bapak waktu SMA. Ya. Tadi Bapak punya teman dekat namanya Yusuf dan Holis. Nah, dulu waktu kita setelah lulusan kita ketemu, kemudian kita ngobrol tentang apa yang akan kita lakukan setelah lulus SMA ini. Waktu sama ketika saya, Holis dan Yusuf. Saya tanya pada Yusuf, kalau ini setelah lulus ini, katanya mau melanjutin atau gimana Yusuf? Kata Yusuf, enggak, saya mau ke Malaysia saja. Saya mau ikut paman saya kerja di sana, Yusuf. Jadi dia itu pengen bantu orang tuanya juga, karena memang kondisi ekonominya orang tuanya ya begitu bagus. Jadi dia itu mau membantu orang tuanya dengan kerja ke Malaysia ikut pamannya. Jadi di sana kerjanya adalah sebagai kuli bangunan, membangun gedung dan membangun rumah. Tapi Yusuf ini ternyata punya bakat juga, waktu SMA itu bagus rumahnya. Ya, kalau Holis gimana Holis? Kalau saya mau bantu dagang saja, saya nggak mau lanjutin kuliah. Orang tuanya kan dagang, kalau Holis itu ya dagang, yang mau membantu orang tuanya untuk dagang. Nah, ditanya kalau
Kalau saya maunya kuliah, saya mau kuliah saya di Surabaya. Kuliah saya ceritakan ya tentang kuliah saya di Surabaya. Nah, setelah itu lama kita nggak ketemu, kurang lebih 5 tahunan lah, sampai 6 tahunan. Ternyata gimana itu Yusuf telepon, halo, di mana kabarnya? Tanya saya. Baik, alhamdulillah baik. Besok tak jemput ya, rumah kita main ke rumahnya polis. Saya mau dijemput sama Yusuf. Siap, besok ya saya tunggu ya. Pagi-pagi saya tunggu, datang si Yusuf bawa mobil, bagus mobil. Saya nggak tahu siapa mobilnya kebawa. Ternyata setelah keluar dari mobil, Yusuf saya kaget. Gimana gak kaget? Dulu ya Yusuf biasa kalau kita sekolah ya kadang naik angkot, kadang juga naik bank temennya. Udah lama gak ketemu kok bawa mobil bagus ke rumah saya. Saya kaget ya. Dan ayo naik mobil, jalan-jalan jemput polis. Di tengah perjalanan mau diajak ke rumahnya, ternyata, loh, kita mau kemana ini? Rumahnya bukan di sini, bukan. Saya sudah beli rumah. Loh, masya Allah, alhamdulillah Yusuf. Gimana ini ceritanya kok bisa sampai beli rumah itu? Nah, jadi sambil jalan mobil itu, jadi saya itu waktu di Malaysia itu kerja dengan paman saya. Nah, ternyata bos saya itu suka dengan kerja saya, karena kadang saya juga membantu bos saya itu. Kadang ada yang minta didesainkan, saya bantu desainkan, desain rumah kayak gitu. Ternyata lama-lama dosen saya suka dengan saya, kemudian saya diangkat jadi manajernya, jadi bawahnya bos saya dipercaya. Jadi awal mulanya itu jadi tukang, kemudian saya jadi anak buahnya bos itu tadi ya. Kemudian saya dipercaya, kemudian saya diminta untuk bertanggung jawab pada pembangunan gedung ini, pembangunan ini diminta ke saya. Alhamdulillah ya, pulang bisa beli mobil itu. Jalanan kemudian sampailah ke rumahnya. Kaget kami, rumahnya bagus ternyata. Tetangganya itu tadi lagi komplek rumah elit, rumah mewah, bagus ternyata rumahnya. Tanya, wah enak ya dari apanya Yusuf? Enak ya kalau tinggal di sini ya, rumahnya bagus ini. Kata Yusuf bagaimana? Nggak enak ternyata. Loh, kenapa semua nggak enak? Beda kalau di desa, enak di desa. Kehidupan di desa kan enak. Tetangga satu, tetangga yang lain bisa ngomong. Kalau di sini nggak bisa, berhalang temboknya berhalang gitu. Gua kok gak enak sih hidup kayak hidup di rumahnya bagus ini? Ya nggak enak, karena masih desa, masih bisa ngomong bersama satu sama lain katanya. Terus Yusuf juga pernah, saya itu juga kata Yusuf pernah jadian juga, dia pernah pas ke bank itu pernah hampir kena begal katanya. Jadi diikuti oleh 2 pengendara itu, pas dia mau ambil uang di bank itu pernah juga katanya begal. Jadi dia itu hidupnya agak gelisah. Dikatakan meskipun dia punya rumah yang bagus, punya kendaraan yang bagus, tapi dia itu bahagia. Tapi kata Yusuf juga alhamdulillah setelah dia sukses itu anak-anak muda di di desanya itu juga termotivasi untuk ke Malaysia mengadu nasib. Jadi TKI kemudian bisa sukses kayak Yusuf, Baik anak-anak, itu adalah kisah teman bapak. Jadi ada 3 teman bapak, itu namanya Siddiq, kemudian ada Yusuf dan ada Polis, itu teman bapak. Nah, setelah mendengar cerita bapak tadi, ada yang pendapat atau punya tanggapan tentang ceritanya bapak pesan? Anak-anak? Saya Ya silakan, Pulu. termasuk mobilitas sosial vertikal naik saluran keahlian. Keahlian atau profesi ya? Ya. Jadi tadi si Yusuf ya, betul ya? Betul ya? Katanya Pulu, Yusuf tadi karena dia punya keahlian khusus di bidang arsitek, rasanya menggambar itu sehingga dia dipercaya oleh bosnya untuk jadi kaki tangannya. Jadi wakilnya bosnya lah, katakan tadi itu. Betul. Terima kasih Pulu. Ada lain? Saya dengan cerita bapak tadi. Saya Pak. Ya silakan bintang. Termasuk Bapak positif mendorong seseorang untuk lebih maju. Oh iya, tadi ya, betul ya. Jadi setelah Yusuf tadi gimana? Setelah Yusuf sukses,
sukses, teman desanya Pak Yusuf ingin pergi ke Malaysia untuk mencapai kesuksesan seperti Pak Yusuf. Betul, itu terkait dengan materi kita ini ya, dampak positif. Jadi dari Yusuf tadi ada dampak positif untuk lingkungannya, karena lingkungan Yusuf bisa sampai sukses gitu ya, dia ke Malaysia. Ada anak-anak di desanya Yusuf, anak-anak muda itu ingin mengadu nasib ke Malaysia. Baik anak-anak, ada lagi yang mau menambahi tentang cerita Bapak tadi? Saya Pak. Ya, silakan. Masuk dampak negatif mobilitas sosial. Dampak negatif mobilitas sosial. Apa dampak negatif mobilitas sosialnya? Karena setelah dia sukses, dia membeli rumah mewah tapi dia sulit berinteraksi dengan teman-temannya. Iya, betul. Dari Yusuf tadi setelah punya rumah yang bagus, ternyata juga kehidupannya nggak begitu enak juga karena dia merasa kesepian. Beda dengan hidup di desa, ya. Hidup di desa lebih enak karena bisa interaksi sosial satu sama lain. Dan tapi kecemasan, ternyata punya uang banyak juga cemas ya, bikin cemas. Bahkan tadi katanya Yusuf sampai mau dibegal setelah ambil uang. Oke, terima kasih buat Livela, Uluk, dan Dita. Tepuk tangan semuanya. Baik, tadi sudah cerita, kemudian ditanggapi oleh anak-anak dan anak-anak tadi malam juga sudah belajar. Pagi ini ada tugas kelompok dengan materi kita mengenai mobilitas sosial dan dampak positif negatif mobilitas sosial. Minggu yang lalu Bapak sudah membentuk kelompok, silakan sekarang kembali ke kelompoknya masing-masing ya. Kelompoknya masing-masing silakan. Baik anak-anak sudah dibentuk kelompoknya ya. Oke, sesuai. Baik, sebelum Bapak mengasih tugas LKPD-nya, ada pertanyaan lagi terkait dengan materi kita pagi ini. Yang bertanya? Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan dampak negatif mobilitas sosial? Jelaskan. Timbulnya konflik menimbulkan kecemasan psikologis merupakan suatu tugas kelompok. Oke, silakan ditulis depan ya. Oke, soalnya nanti dijawab sama-sama ya, sama-sama. Kan. Ada lagi pertanyaan terkait dengan materi kita? Ya, silakan. Oke, silakan ditulis di depan pertanyaannya, nanti dicari jawabannya sama-sama.
Baik, ini soal dari teman kalian, apa yang dimaksud dengan dampak negatif mobilitas sosial, timbulnya konflik dan menimbulkan kecemasan atau psikologis. Nanti dijawab sama-sama. Jawabannya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kita bicara lagi. Yang kedua, nanti dicari jawabannya ya. Sambil menunggu teman kalian, Bapak akan bagikan LKPD-nya dan nama kelompoknya, ya. Kelompok 1, masuk depan dulu. Kelompok 1. Kelompok 2, silakan masuk depan. Kelompok 3, masuk depan. Kelompok 4, masuk depan. Ya. Baik, Bapak sudah siapkan ya, memang berkod nanti bisa diakses dengan smartphone ya. Jadi diakses dengan smartphone, nanti ada di dalamnya ada 3 file. Yang pertama dengan ringkasan video, kemudian ada bahan aja, kemudian ada buku pedoman juga. Nanti bisa diakses ya, pilih salah satu. Oke. Ada 2 pertanyaan tadi dari teman kalian. 1, 2. Yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan dampak positif mobilitas sosial mendorong seseorang untuk maju ya. Jadi ada 2 pertanyaan yang dijawab dengan diskusi juga. Kemudian anak-anak diperhatikan ke depan dulu untuk LKPD-nya. Ada 2 soal ya yang dijawab dan didiskusikan oleh anak-anak. Yang pertama adalah baca berita dari halaman mediaonline.com tentang kisah kampung Wiyadi dengan scan barcode di bawah ini. Kemudian analisis masalah yang muncul ya, silakan dibaca. Nanti bisa mencari akses di portal detail lainnya, jadi tidak mesti di JD.com, tentang kampung Wiyadi yang ada di Tuban. Ada kampung yang ujuk-ujuk semua jadi kaya. Apakah itu nanti dianalisis masalahnya. Yang kedua, setelah nanti menganalisis kampung Wiyadi atau kampung kaya, memang kaya semuanya, jadi mobil. Nah, kemudian nanti dikaitkan dengan materi kita mobilitas sosial, ya, dengan materi mobilitas sosial sampai pada materi kita pagi ini, dampak negatif dan dampak positif mobilitas sosial. Akhirnya, baik anak bisa dimulai, silakan dibuka bukunya, kemudian didiskusikan dengan teman-temannya, HP-nya juga dibuka, jangan bisa scan barcode, sudah Bapak siapkan barcode-nya, ya silakan. Sambil anak-anak berdiskusi, Bapak akan menilai sikap anak-anak, ya. Silakan. Kalau ada kesulitan nanti bisa tanya ke Bapak ya.
Ada kesulitan mana? Ada? Sedikit tulis.
Yang ditanyakan? Boleh, silakan. Anak-anak, kesulitan?
sudah kelompok lain. Kelompok 4. Silakan maju ke depan. Lagi. Sini ya. Oke, baik. Ada kelompok 4 yang sudah selesai. Tadi sudah mengerjakan tugas kelompoknya ya. Sudah ya. Coba dilihat juga. Bapak sudah menampilkan ada Isa, tahun gagal kuliah di Tuban, dulu di Tuban ini mengganti, tidak punya kegiatan. Baik, bagaimanakah hasil diskusinya kelompok 1? Kelompok 4 ya, maaf kelompok 4. Disimak, kelompok lainnya disimak. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Oke, saya persilakan kelompok 4 memulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Setelah saya diskusi mengenai berita tentang kasus desa Sumur Gendeng, disebabkan skala rakyat desa Sumur Gendeng menyebabkan yang dijalannya terdapat niat untuk pembangunan listrik dan sumur air. Pembelinya dengan harga yang cukup besar juga menjanjikan kepada rakyat desa Sumur Gendeng untuk diberinya pekerjaan atau tidak. Sekarang buat desa Sumur Gendeng menjadi miskin dan kekurangan sebagai dari hasil penjualan dana tersebut telah habis untuk keperluan hidup masing-masing. 2. Itu termasuk dampak negatif mobilitas sosial berarti hingga penggunaan gasnya setelah alasannya setelah rakyat Sumur Gendeng membuat tangannya dan mereka dijadikan akan diberinya pekerjaan namun tidak sekarang berkata Sumur Gendeng tidak mempunyai kesempatan untuk hidupnya. Ada yang ditanyakan? Oke, baik kelompok lain. Tadi ada pemaparan dari kelompok 4 terkait dengan kasus kampung miliknya dari Tuban ya. Jadi masalahnya satu apa tadi? Jadi bilang satu apa masalahnya? Timbulnya konflik ya. Konflik dan apa lagi tadi? Ada apa lagi? Kecemasan. Oke, baik, kalau terkait dengan mobilitas sosial apa tadi? Katanya apa tadi? Dampak negatif. Baik, ada yang ditanyakan dari kelompok lain terkait dengan penyampaian kelompok 4? Silakan, silakan. Ini ya, ada ditanyakan? Apa pengertian dari dampak negatif timbulnya konflik dan kecemasan psikologis dan berikan contohnya? Baik, ya, jangan dijawab. Tanggapan dari kelompok 2. Timbulnya konflik adalah bentukannya terjadi antara dua pihak atau pihak disebabkan karena terdapat perbedaan kondisi sosial budaya nilai status dan kekuasaan di mana masing pihak memiliki pendidikan terhadap sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan kecemasan fisiologis adalah kondisi fisiologis seseorang yang penuh rasa takut dan khawatir, di mana perasaan takut dan khawatir akan selalu sesuatu hal yang pasti akan terjadi. Contohnya dampak negatif mobilitas sosial seperti kecemasan dan terjadi kecemasan setelah mendapatkan uang yang banyak, dia berjaga-jaga supaya uangnya tidak dicuri. Oke, baik, tadi tanggapannya kelompok 4 itu bahasanya tadi mereka setelah mendapatkan uang itu malah cemas ya. Nah, cemas karena uangnya banyak, nggak tenang. Setelah dapatkan uang berapa M tadi? Berapa M? Uangnya 2M, ada dapat 2M ya. Karena dapat 2M nggak tenang. Ya, jadi menimbulkan kecemasan termasuk apa? Dampak negatif mobilitas sosial. Tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Saya akan masuk ke depan kelompok 2. Baik, yang lainnya diperhatikan ya. Sini ya, sini. Baik, diawali siapa yang membuka?
Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 profesi pengusaha akan menampilkan hasil presentasi kami. Silakan. Silakan. Gas. Ada cerita dari halaman media online kaum tentang kisah sekolah familiar dan bahasa rekam di bawah ini kemudian analisis masalah yang muncul. Setelah kita amati kasus pemorganan ini bahkan disebut kampung liata setelah ratusan tahun jabat. Desa Sumberganang awalnya hanya desa yang biasa, namun ada orang yang menyangkut tanah lalu dia menemukan sumber minyak yang sangat melimpah. Lalu ada seorang yang tahu kalau tanah di desa Sumberganang mempunyai minyak yang sangat banyak. Lalu dia membeli tanah itu pada hasil minyak di dalam tanah tersebut. Lalu PT Persero membeli tanah di Sumberganang. Lalu warga Sumberganang menjadi sangat kaya. Lalu desa Sumberganang menjual tanahnya mendapatkan uang banyak untuk membeli atau membangun rumah dan mobil. Dari hasil membaca dalam analisis data terkaitan berita dengan materi pengaruh interaksi sosial mobilitas sosial terhadap kehidupan sosial budaya, termasuk pengaruh mobilitas sosial menurun. Alasannya setelah warga Sumberganang menjual tanahnya tanpa harus untuk jadi kaya, dan pada kekayaannya dia ditipu oleh PT Persero, katanya diberi pekerjaan namun tidak diganti dan sering berjalannya waktu warga Sumberganang hampir menjadi miskin dan kekurangan. Baik. Silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dengan ya, silakan jadi. Apa pengertian mobilitas sosial menurun dan berikan contohnya? Yaitu khususnya kedudukan individu dari kedudukan yang lebih tinggi, kedudukan yang lebih rendah, derajatnya misalnya seorang direktur yang bisa jadi jabatannya. Contoh terkait dengan masalah ini ya. Ya, saya menjelaskan terkait dengan masalah kampung ini memulai kehidupan. Apakah contoh dalam ini ya kasus kampung lihatnya ya? Nah, saya menjawab. Apa contohnya kalau dalam kasus kampung lihatnya? Contoh ketika apa? Ada apa? Contohnya. Ada yang bisa membantu kelompok lain? Karena Ya. warga desa Sumberganang setelah membuat tanahnya kan dijanjikan oleh PT Persero untuk dijanjikan sebuah pekerjaan, Ya. tapi tidak dikasih, jadi dia bangkrut. Warga desa Sumberganang dan miskin. Miskin. Ya. Jadi dibantu oleh kelompok 3 ya. Contohnya adalah apa tadi? Pada kasus ini adalah setelah dapat uang ya. Setelah dapat uang banyak, kemudian karena tidak Kasih pekerjaan. nah, kemudian uangnya habis kan jatuh miskin. Ini contoh mobilitas ketika setelah kaya jatuh miskin. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok berapa? Sudah selesai. Kelompok 3, silakan Pak. Ini dekat. Baik, silakan dimulai kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 profesi polisi. Kami kesini akan membacakan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Satu, baca berita dari halaman media online detik.com tentang kisah kampung miliarder dengan sebutan berapa di bawah ini, kemudian analisis masalah yang muncul. Dari hasil diskusi tim kami, kampung miliarder desa Sumberganang awalnya adalah desa yang biasa, tapi itu berubah saat perusahaan PT Persero membeli tanah yang ada di desa Sumberganang karena ada kandungan minyaknya di tanah tersebut. Pada saat itu warga desa Sumberganang menjadi kaya, dan pada saat itulah timbul beberapa masalah. Satu, penyesalan. Warga menyesal menjual tanahnya kepada PT Persero untuk hilang minyak. Dua, merasa tertipu. Warga desa Sumberganang merasa ditipu oleh PT Persero karena katanya mereka dijanjikan pekerjaan setelah menjual tanahnya, namun mereka dibohongi. Dua,
Dari hasil membaca dan menganalisis berita tersebut berkaitan dengan materi pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial budaya, termasuk dampak positif mobilitas sosial, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik karena warga desa Sumur Geneng menjual tanah yang ada kandungan minyaknya dan mendapatkan banyak uang untuk membeli kebutuhan hidup, mobil, dan membeli barang mewah lainnya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan terkait dengan yang disampaikan oleh kelompok 3? Saya Pak, Ya, silakan Bintang. apa bangetnya dampak positif mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik dan contohnya? Dan contohnya, baik silakan. Jadi dijawab kelompok 3, ya. Mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik dengan mobilitas masyarakat selalu dinamis bergerak menuju pencapaian tujuan yang diinginkan. Oke, contohnya apa? Kalau dengan kejadian yang ada di kasus kejadian yang ada di Bali. Contohnya warga desa Sumur Geneng menjual tanahnya karena ada kandungan minyaknya dan mendapatkan uang untuk merubah status. Oke, contohnya karena ada tetangganya yang Google gitu jual semuanya gitu ya? Iya. Katakan untuk kelompok 3. Baik, selanjutnya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Kami Yusuf akan membacakan hasil dari diskusi kami. 1. Baca terlintas dari halaman media online.com tentang kisah kampung miliarder bermasukkan tanpa bawah ini, kemudian analisis masa yang muncul. Setelah kami berdiskusi, ada seorang petani yang sedang kembali tanah di desa Sumur Geneng, tepatnya di sawahnya. Dan seketika daminya keluar dari tanah tersebut. Kemudian ada sebuah organisasi yang bernama PT Persero yang membeli tanah yang ada di Sumur Geneng untuk meneliti tanah tersebut. Dan tanah tersebut memang mengandungnya. Alhasil PT Persero membeli tanah yang ada di Sumur Geneng untuk mengelolanya. Jadi rekaman masyarakat setempat menjual tanah lokal mendapatkan uang. Seiring berjalannya waktu, timbul masalah ketika PT Persero mengingkari janji kepada masyarakat Sumur Geneng. Itu ketika masyarakat Sumur Geneng menjual tanahnya ke PT Persero, kemudian PT Persero menjatuhkan pekerjaan kepada masyarakat Sumur Geneng. Tetapi PT Persero mengingkari janjinya dan terjadi demo. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan. Apa pengertian mobilitas vertikal naik dan berikan contohnya kejadian tersebut? Mobilitas vertikal naik adalah masuknya individu-individu yang mempunyai kedudukan rendah dalam kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya, ada seorang warga dari desa Sumur Geneng yang bernama Bu Siti. Dia pernah menjual tanah yang seharga 18 miliar dan dengan uangnya itu dia membeli rumah dan mempunyai 4 mobil dari hasil menjual tanahnya. Oke, tangan untuk kelompok 1. Kita membahas tugas kelompok ya, tentang menganalisis kasus yang ada di desa Sumur Geneng. Tepatnya adalah namanya desa Sumur Geneng, dengan julukannya adalah desa miliar, betul ya, anak kaya. Jadi, baik, materi kita pagi ini adalah mengenai mobilitas sosial ya, mobilitas sosial pemindahan. Bapak menjelaskan sedikit bagaimana kita mobilitas sosial pemindahan antar kelompok dari strata sosial yang satu ke strata sosial yang lain. Hal ini akan berdampak pada kehidupan sosial yang akan dijalani di perubahan sosial tadi ya.
Seseorang akan mendapatkan dampak positif atau negatif dari perubahan sosial tersebut. Kalau tadi kita menganalisis tentang desa miliarder itu, jadi setelah dia melakukan mobilitas sosial ternyata ada dua dampak. Ya, dampak yang pertama adalah dampak positif, yang kedua adalah dampak negatif. Ya, secara umum ada dua cara membahas status sosial, yaitu melalui asumsi dan prestasi. Apa dampak positif dan negatif mobilitas sosial? Yang pertama adalah dampak positif dulu. Mendorong untuk maju, betul ya. Setelah tadi kisah warga kampung miliarder tadi, setelah mendapatkan uang, dia maju, gaya hidupnya ya mengalami perubahan. Dulunya jalan kaki, sekarang tidak mau jalan kaki, naik mobil, selanjutnya mobil. Dampak positifnya. Ya. Kemudian yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Jadi sempat baik tadi warga kampung itu, dimana nggak baik dulu makannya ikan asin, sekarang makannya enak karena dapat uang dijual tanah, ya kan? Jadi yang ketiga adalah meningkatkan integrasi sosial, ketika sebuah proses penyesuaian unsur kehidupan masyarakat sehingga menjadi kesatuan, ya, jadi kesatuan sistem kehidupan masyarakat. Tadi gaya hidup sudah berubah. Wong desa kaya, dapat uang malah kaya. Beli mobil, beli HP dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah dampak negatif mobilitas sosial. Ada 3 macam dampak negatif mobilitas sosial. Itu berarti bolehnya konflik. Kalau kita lihat dan menganalisis berita yang kita sudah baca tadi ya, ada konflik. Konfliknya adalah bersetempat dengan apa tadi? Ya, konflik, demo seperti demo juga karena pihak perusahaan diduga melakukan penipuan ya. Yang kedua adalah menimbulkan kecemasan psikologis. Jadi setelah dapat uang banyak, ada dapat 8M, ada dapat 18M, ternyata ada menimbulkan kecemasan. Atau kalau uangnya diambil atau dicuri. Yang ketiga adalah melemahkan soliditas kelompok. Betul ya, jadi inflasi di kampung itu sudah berbeda dengan sebelum mendapatkan. Baik, ini adalah penjelasan singkat materi kita pagi ini. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pagi ini? Ya, silakan. Oke. Ada yang lain bisa membantu Bapak untuk menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Kesimpulan dapat negatif berkurangnya solidaritas kelompok. Jika seseorang melakukan mobilitas sosial akan cenderung jauh dari kelompok yang sebelumnya menjadi lebih mata. Seseorang yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru ia alami seperti halnya turun jabatan. Oke, terima kasih sudah disimpulkan. Baik, selanjutnya setelah tadi kita belajar tentang dampak positif dan dampak negatif mobilitas sosial, selanjutnya yaitu adalah evaluasi ya, evaluasi individu. Baik, Bapak akan membagikan jawabannya ya. Nanti masing-masing Anda mendapatkan. Nanti silakan diisi namanya ya. Diisi namanya, kemudian nanti absennya, kemudian jawabannya, dan di pojok ini dikasih nama, dikasih angka 1 sampai 10 ya. Angka 1 sampai 10. Oke, silakan dibantu dikasihnya. Oke, nah, oke, saya tempelin ini dulu ya, anak. Ini adalah nomor absennya. Nah, nanti saya jelaskan lagi. Oke. Selanjutnya nanti, teknisnya seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya. Anak-anak akan menjawab soal, ini beda dengan teknik kita minggu yang lalu. Anak-anak akan menjawab soal,
yang akan Bapak tampilkan nanti di layar. Kemudian nanti anak-anak ada waktu 1 menit untuk membaca dan menjawabnya. Ya. Setelah nanti waktunya habis, silakan diangkat ke atas jawabannya. Ya. Jawabannya diangkat ke atas. Kemudian nanti kalau sudah muncul jawabannya, yang merasa jawabannya betul silakan maju ke depan, mengambil satu ini dan ditempelkan di bawahnya absennya. Contoh, nyata yang pertama betul adalah Anas. Jadi Anas maju. Nanti ada yang banyak, silakan maju semuanya. Yang merasa betul, tak kasih ini satu, tempelkan di bawahnya nomor absennya masing-masing. Paham? Paham? Jawabannya diangkat ke atas ya. Tidak boleh diturunkan sebelum saya mengasih apa-apa. Paham? Paham. Oke, ya. Oke ya. Jadi nanti soal evaluasi materi media sosial ditulis yang besar. Pilih A, B apa C nanti. Jawabannya kalau B ditulis B, B sudah diangkat. Ya, diangkat nanti ya. Sudah diangkat ke atas nanti saya lihat. Sudah saya tunjukkan jawabannya. Kalau misalnya jawabannya betul, silakan maju ke depan. Tak kasih ini, jadi ditempelkan di masing-masing nomor absennya. Paham? Paham ya? Siap? Siap. Baik, kita mulai pertanyaan yang pertama. Siap, fokus lihat ke depan semuanya. Oke. Dibaca siap? 1, 2, 3 mulai. Jawabannya A, B, C, D. Pilih salah satu ya. Kemudian ditutup dulu ya. Kalau sudah bisa diangkat. Oke, bisa diangkat. Yang sudah. Sudah, yang sudah selesai bisa diangkat. Bisa diangkat. Diangkat tangannya. Oke, diangkat. Ya sudah selesai. Sudah semuanya. Jawabannya A apa B apa C? Cukup ditulis A, B, C. Ayo, D apa? Sudah? Yang satu yang belum? Ya, ditulis A, cukup B atau C atau D saja ya. Jawabannya ya. Siap, diangkat? Sudah diangkat? Sudah? Jawabannya yang betul apa? D. Apa? D. Apa? D. Ya, jawabannya betul adalah D. Yang besar D, maju ke depan. Ayo. Saya datang sini, yang D. Nah. Silakan ditembakkan. Silakan ditembakkan. Oke, yang tadi. Bisa tempel. Bisa. Bisa ditembakkan. Oke. Silakan. Oke, banyak betul. Oke, ya Bapak. Oke, sudah. Oke. Ditembakkan saja nggak masalah ininya. Kalau nggak ada. Oke, kita kembali lagi. Oke. Bisa berapa? 20 bisa. Baik. Ininya saja juga apa-apa. Nggak apa-apa ininya. Oke, 2 poin. Oke. Dan salah. Oke. Terima kasih. Kembali tempat duduknya. Oke, yang pertama ya. Sudah ya. Ininya saja juga nggak apa-apa nanti. Ininya saja ya. Ininya saja nggak apa-apa. Ditempelkan di sini saja. Baik, ada yang betul banyak. Ada absen 11, 5 dan 6 yang apa namanya yang jawabannya salah. Oke. Next selanjutnya ya. Silakan diangkat. Jangan diturunkan ya. Nanti yang sudah jawabannya betul silakan berdiri ya, jangan maju dulu, berdiri saja dulu ya. Kalau misalnya jawabannya betul silakan berdiri saja. Nanti saya panggil untuk ke depan. Oke, siap? Siapa pertanyaan kedua? Kasih soalnya 2 ya. Next. Oke, mulai silakan.
Ya. Jangan sampai tahu jawabannya, ya teman-teman. Jangan diangkat dulu sebelum waktunya habis. Nanti cukupnya ini saja ya ditempelkan ya. Jawabannya enggak bisa. Sudah dibaca? Sudah dijawab? Sudah? Kalau sudah silakan diangkat ke atas semuanya. Oke, ke atas semuanya. Oke, atas semuanya. Oke, jawabannya di semuanya ya. Ada yang C, apa? C. Yang jawab C angkat tangan. Yang jawab C angkat tangan. Apa C? Yang jawab C diangkat. Yang jawab D diangkat. Oke, yang jawab D diangkat. D. Oke, jawabannya yang betul adalah D. Woi, tekan. Yuk. Yang masa jawab D silakan maju ke depan. Yang nggak masa D, boleh. Yuk. Silakan ditembakkan. Yuk, ditembakkan lagi. Yuk, ditembakkan saja. Nah, ini aja tandanya saja. Oke. Nah, tandanya saja boleh. Oke, dapat 2 soal. Selanjutnya, siap? Oke, next. Selanjutnya pertanyaannya disimak baik-baik. Ada yang nomor ada 5 sama berapa ini? Tembakan ini saja ya, bawahnya juga nggak apa-apa. Selanjutnya next. Pertanyaan 3 dibaca. Yuk. Gimana sudah? Ada selesai? Sudah? Oke, kalau kita silakan diangkat jawabannya. Oke, jawabannya. Oke, ada yang A, ada yang C, ada yang A. Baik, A, C, B, ada yang B. Oke, baik. Kita lihat sama-sama ya. Jawabannya betul adalah C. Yang betul jawab C silakan di depan. Ingat hasilnya apa? Silakan. Iya, bagusan. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Yuk. Oke, kita kasih pink. Next, selanjutnya, siap-siap. 4, silakan bisa dimulai. Yuk. Ada yang sudah selesai? Sudah? Sudah. Kalau sudah silakan diangkat ke atas jawabannya.
Oke. Oke, diangkat ke atas jawabannya. Baik. Oke, ada yang B, 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 A, A, C. Apa itu? Kak kecil itu. Ini apa itu? Kak kecil. Yang bisa nulisnya A, C, B, E, B, B, B. Jawabannya yang betul adalah apa? B. Nama saja B, saya akan maju depan. Ya, yang besar. B, silakan. Aku benar. Depan. Aku ngarep kan aku benar. Next. Tinggal pertanyaan selanjutnya. Yuk, mulai. Taruh 5, dibaca silakan. Mulai. Ya? Ada yang sudah? Silakan diangkat jawabannya. Oke. C Bapak lupa C ini A, ini dua B, ekor C. Baik, selanjutnya kita lihat sama jawabannya. Yang betul jawabannya adalah C. Selamat, ayo. Slide beung. Bisa? Ada 4. Baik anak-anak, setelah kita menyelesaikan tugasnya, ada evaluasi dan tadi ada mengerjakan tugas LKPD kelompok. Selamat pada Safa, silakan maju ke depan ya untuk tugas evaluasi atau tugas individu. Untuk tugas kelompoknya selamat pada kelompoknya Huluk. Kelompok apa Huluk? Polisi. Silakan di depan. Oke. Baik, selamat pada Huluk karena kelompoknya sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nanti hadiahnya bisa diganti ya. Bapak ya. Oke, selamat silakan. Oke, selanjutnya selamat kepada Safa yang sudah menjawab soal evaluasi dengan semuanya. Selamat ya. Pelajaran kali ini sangat menyenangkan dan saya bisa paham pelajaran ini. Yang mudah. Ya. Nah, silakan. Oke, yang ini silakan ditengok depan. Ayo. Baik anak-anak, materi kita selesai. Jadi anak juga sudah menuliskan papan kata-kata di papan refleksi pembelajaran. Minggu yang akan datang, anak-anak akan belajar tentang apa? Menjelaskan pengertian pluralita. Oke, jangan lupa dipelajari di rumah ya. Baik, yang bertugas untuk memimpin doa silakan maju depan. Sebelum pelajaran pagi ini kita tutup alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Wal asri innal insana
diri, jangan lupa belajar. Coba tutup dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi